Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Amalia dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisiologi sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Simak video ini ya. Yang pertama adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar di dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tetapi mengekskresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian hormon. Hormon mengatur proses seperti pemecahan substansi kimia dalam metabolisme, keseimbangan cairan dan produksi urin, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta reproduksi seksual. Kemudian, seiring dengan saraf, sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan, dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis, di mana sistem saraf bertindak cepat atau hampir seketika menyampaikan pesan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Nah, fungsi utama dari sistem kelenjar endokrin adalah yang pertama itu adalah penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Kemudian yang kedua adalah pengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Kemudian ada perangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke saraf dan menciptakan sesuatu. Misalnya mekanisme sekresi saliva yang saya jelaskan di video lain. Kemudian ada pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi secara maksimal. Sedangkan fungsi dari hormon adalah mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti metabolisme, proses oksidatif, dan perkembangan seksual. Kemudian menjaga keseimbangan atau fungsi tubuh atau hemostasis. Nah, kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, lihat pada gambar, tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Hormon yang termasuk adalah antidiuretik dan oksitosin. Hormon antidiuretik merangsang ginjal untuk menghemat air dan dengan memproduksi urin lebih pekat. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin merangsang kontraksi persalinan di antara baik. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior atau lobus depan menghasilkan hormon yang pertama tiroksin atau TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Kemudian yang kedua ada adenokortikotropin atau ACTH yang merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Kemudian ada Follicle Stimulating Hormone atau FSH yang memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH menstimulasi
estrogen. Kemudian ada interstitial cell stimulating hormone ICSH yang menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Kemudian ada prolaktin atau TH yang menstimulasi sekresi air susu. Kemudian lobus kedua ada lobus intermedia yang menghasilkan hormon yang pertama somatotrof atau STH yang merangsang tumbuhnya tulang. Kemudian ada melanocyte stimulating hormone atau MSH yang mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Kemudian ada lobus ketiga yaitu lobus posterior atau lobus belakang yang menghasilkan hormon pertama oksitosin tadi yang merangsang kontraksi otot di uterus. Kemudian ada antidiuretik hormon atau ADH yang mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini terletak di daerah leher dekat jakun. Kalau laki-laki dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama adalah tiroksin untuk membantu proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Kemudian yang kedua ada triiodothyronin, yaitu untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada kalsitonin, berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kemudian yang keempat ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Nah, kelenjar paratiroid ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan suatu hormon yang bernama parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kemudian yang ke-5 ada kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis. Terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama korteks yang menghasilkan hormon. Yang pertama korteks mineral yaitu untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Kemudian ada yang kedua hormon glukokortikoid, yaitu untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada hormon androgen, yaitu untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Kemudian bagian kedua ada medula yang menghasilkan hormon yaitu adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kemudian yang kelima ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Terletak di dekat vertikulus atau lambung di tengah-tengah sini. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu yang pertama insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula dalam darah akan turun. Kemudian ada glukogen. Glukogen yaitu untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula dapat naik. Kemudian yang ke-7 ada kelenjar gonad atau kelamin. Nah, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum atau laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Hormon untuk laki-laki yang berbeda, hormon yang dihasilkan untuk wanita juga berbeda.
Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kemudian yang kedua yaitu progesteron, yaitu untuk menebalkan dan memperbaiki dinding rahim. Kemudian pada laki-laki menghasilkan hanya satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kemudian yang ke-8 ada kelenjar timus atau kacangan, terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu sistem, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, itulah tadi sistem endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkan dari sistem endokrin. Selamat telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.